Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Kegiatan ini sengaja saya beri nama Dinner with Alumni ya. Jadi kita makan malamnya ini cerita-cerita, ngobrol-ngobrol santai dengan kakak-kakak alumni. Sebelumnya, Ibu Amel perkenalkan dulu, seperti yang sudah saya sampaikan di grup, sudah Ibu sampaikan bahwa bintang tamunya, gitu ya, bintang tamunya yaitu ada 3 orang. Yang pertama itu Kakak Habibi. Saya perkenalkan dulu, saya bacakan kurikulum vitae-nya secara singkat. Nama Muhammad Habibi Nasution, ayah Arahman Nasution, riwayat pendidikan TK Aisyah Pangkalan Balai, SD Negeri 3 Pangkalan Balai, SMP Negeri 1 Banyuasin 3, SMA tentunya SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3, angkatan ketiga, S1 Pendidikan Dokter Unsri. Alamat Jalan KH Sulaiman nomor 31 Pangkalan Balai. Aktivitas saat ini residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yang kedua yaitu perkenalkan, ini Kak Wahyu Irawan Nasution. Ini kebetulan adiknya Kak Habibi, sama-sama dokter. Ya. Nama ayah tentunya saja sama, Rahman Nasution. Kemudian TK-nya juga ini sepertinya sama, TK Aisyah Pangkalan Balai, SD 3 Pangkalan Balai, SMP di SMP 1 Banyuasin 3, SMA Plus, kemudian S1-nya saat ini di Pendidikan Dokter Unsri. Alamat di Jalan KH Sulaiman nomor 31 Pangkalan Balai. Aktivitas saat ini koas di RSMH Palembang. Terima kasih sudah hadir. Yang ketiga, ini Kak Adiatma Putra Mahardika. Nama orang tua Rahmi Isnaini, riwayat pendidikan TK Dharma Wanita. Kemudian bersekolah sekolah dasar di SD Negeri 40 Percontohan Banyuasin. SMP di SMP Negeri 1 Banyuasin 3 dan SMA tentu saja di SMA Plus. Kemudian S1 saat ini di Universitas Sriwijaya. Alamat Lorong Damai 3, Sekip Kemuning, Palembang. Wah, Kak Adiatma sudah tinggal di Palembang ini Kak Adiatma. Aktivitas saat ini dokter muda atau koas. Di mana Kak Adiatma? Di RSMH juga. Ya, sama dengan yang Kak Wahyu tadi, Bu. Sama dengan Kak Wahyu ya. Nanti Kak Wahyu mohon nanti diinformasikan ya kalau Kak Habibinya sudah hadir di sini ya. Oh iya Bu, ini udah hadir Bu katanya Bu. Udah hadir ya. Aktiviti aja Bu. Oke. Saya belum lihat nih, belum ini mungkin lagi ini ya. Kak Habibinya ya. Oh ya, ini Kak Habibi udah hadir. Oke, terima kasih. Selamat datang Kak Habibi yang sedang lagi di Bandung. Terima kasih sudah hadir. Oke. Oke, ini nanti kalau terkendala sinyal mungkin keluar, nanti masuk lagi ya Nak ya, dengan link yang sama ya. Oke, kita mulai. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Habibi udah hadir di sini. Ini Mas lagi bertugas jadi dokter jaga ya di lagi jaga di Oka soalnya dok. Lagi jaga di Oka. Terima kasih ya menyempatkan hadir di sini, beri semangat dengan adik-adik kelasnya ya. Adik-adik kalian iya. Terima kasih ya. Ya, mangga Bu dibuka dulu Bu. Udah jadi orang Bandung ya. Mangga ya. Lanjut aja dulu Bu ya. Mangga mau ngajak ngerujak ya. Mau ngajak ngerujak malam-malam. Oke, mungkin kita mulai aja ya Kak Habibi, boleh cerita nih. Gimana apa sih alasannya memilih profesi sebagai dokter nih, awalnya ini gimana nih Kak Habibi? Ini adik-adiknya pengen denger nih.
Kenapa sih memilih menjadi profesi dokter nih kemudian itu. Silakan Kak Habibie untuk bercerita secara singkat. Panjang juga boleh Kak Habibie. Jadi dibuat aturan main dulu ya. Ini ya mungkin kita belum kenal ya adik-adiknya semua. Diharapkan coba on video itu Bu Amel aja tuh on video. Jadi kita agak kurang sopan ya kalau guru kita aja on video, kita malah enggak ya. Kalau misalnya memang ya di on video dulu ya. Jadi jangan malu sama guru sendiri ya. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Dimulai aja, mungkin terkendala sinyal, iya nggak apa-apa. Oke. Iya. Jadi langsung saya Bu ya, bukan dari yang Oke. Langsung ke Habibie dulu, nanti ke Habibie keburu dipanggil ada urgent. Iya. Oke ya, perkenalkan ya untuk teman-teman semua ya, adik-adik semua. Nama saya Muhammad Habibie Nasution. Saya dari angkatan 3 ya. Itu masuknya kalau nggak salah tahun 2006 Bu ya. Saya masuk tahun 2006 di SMA Plus. Keluar tahun 2009 ya. Berarti ya banyak. Sekarang udah angkatan berapa Bu ya? Angkatan ke-16. Ini angkatan ke-16. 16 ya. Iya. Saya 3 ya. Berarti jauh sekali sudah Bu ya. Iya, sudah jauh sekali. Udah jauh sekali ya. Lulus 2009. Umur saya 29 tahun sekarang. Status sudah menikah ya. Alhamdulillah ada anak 1. Untuk riwayat sekolah studinya di tahun 2010 menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya itu tahun 2010 sampai 2016 ya. Jadi 5 tahun 8 bulan. Selesai kedokteran, lanjut internship 1 tahun itu di Musirawas Utara. 2017 akhir saya udah kerja di pertambangan, dokter pertambangan di daerah Kalimantan ya. Sampai tahun 2020 Agustus, jadi sekitar 2 tahunan setengah. Kemudian saya melanjutkan studi sekarang di spesialisasi anestesiologi dan terapi intensif di Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung. Nah, sekarang sudah tahun ke-2 ya, jadi udah semester 3 baru juga. Ya, mungkin secara singkat itu dulu Bu perkenalannya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Ya. Ini sebelum dilanjutkan, adik-adiknya ada yang mau ditanyakan nggak? Kak Habibie, sebelumnya ini mungkin adik-adiknya masih butuh mikir nih. Ini alasan memilih menjadi profesi dokter nih apa nih Kak Habibie? Jadi ketika SMA gitu loh, yang terbayang tuh ketika memilih itu apa gitu? Saya juga dulu bingung Bu ya. Dulu kan pas masa-masa jalur undangan ya, pas masa-masa ya pokoknya dulu penerimaan lah itu juga pengen tuh di kedokteran ya. Saya tuh ingat sekali waktu itu kan memang untuk memilih di kedokteran itu sangat terbatas ya, karena kita rame-rame pun bukan berarti kita bisa masuk semua ya. Jadi tetap dalam tanda kutip dijatah ya. Waktu itu ya ada teman juga satu yang pengen milih dengan jurusan yang sama. Akhirnya saya mengalah waktu itu milih di universitas di luar dari Palembang ya. Saya milihnya di USU waktu itu kedokteran, jalur undangan, tapi saya gagal. Saya nggak masuk waktu itu. Jadi sempat di 2009 kan saya belum masuk di kedokteran waktu itu, mengambil di swasta waktu itu. Lulus saya di swasta di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, tapi pada waktu itu saya tidak sempat menjalani studi ya, karena memang terkendala biaya. Jadi pas pengumuman kelulusan ternyata biaya yang mahal, ya saya nggak punya biaya. Jadi saya urungkan waktu itu niat untuk masuk Fakultas Kedokteran. Jadi saya fokus untuk ke bimbel waktu itu. Jadi saya bimbel 1 tahun, ya alhamdulillah ya, berkat doa, perjuangan, ya doa semua orang lah. Akhirnya sekarang namanya SBMPTN ya, SBMPTN bisa lulus
di Unsri waktu itu di tahun 2010. Ya waktu itu sih memilih kedokteran itu apa ya? Sebenarnya ya memang butuh tekad ya yang bulat, tapi jangan kalian bayangkan kehidupan di kedokteran itu enak ya. Kalian bisa leha-leha, kalian bisa keren gitu ya. Oh, masuk kedokteran keren nih gitu, pinter. Itu hanya sesaat ya. Jadi euforia sesaat, jadi kesenangan sesaat. Ya, ujung-ujungnya memang long life learning ya istilahnya kalau di kedokteran, jadi belajar seumur hidup. Ya, kalau kalian bayangin coba, saya di usia segini, saya masih sekolah lagi ya kan, mengambil spesialis dan itu 4 tahun lagi ya, maksudnya sekolahnya 4 tahun tuh. Jadi panjang sekali perjalanannya, nggak semudah yang kalian lihat. So intinya kalau kalian memang minat, tanamkan dari sekarang, ya jangan mikir enaknya, yang dipikirin adalah belajarnya. Jadi misalnya gini, kalian aja nilai tryout-nya masih di bawah-bawah tuh, tiba-tiba mau kedokteran semua, ya otomatis kan pasti sekolah nggak yakin tuh, Bu Amel juga, belum nih gitu nilainya. Jadi gimana caranya kalian itu meyakinkan Bu Amel kalau saya itu layak untuk masuk kedokteran, ini Bu, buktiin gitu kira-kira. Ya mungkin itu ya yang di awal yang harus kalian tanamkan. Jadi jangan dipikirin orang tua aku punya duit, aku punya semuanya, terus aku bisa masuk, nggak gitu. Jadi yang harus kalian buktikan kalau kalian tuh mampu. Jadi gini loh, sekolah tuh nggak pernah nahan. Kalian mau milih jurusan apa toh terserah kalian ya. Kalian mau masuk mana toh yang ngeluarin biaya kalian gitu kan. Tapi yang harus dibuktikan adalah ya tunjukkan kemampuan kalian bahwa saya bisa, saya layak gitu loh. Bukan sombong ya, artinya saya bisa, saya layak. Gitu. Oke, itu aja mungkin singkatnya dari saya dulu, Bu. Terima kasih Kak Habibie ya. Alhamdulillah. Jadi perjuangan Kak Habibie ini panjang ya lika-likunya untuk menjadi seorang dokter ya. Sengaja saya undang ini Kak Habibie, Kak Wahyu dengan Kak Adiatma karena perjalanan untuk mencapai profesinya ini nampaknya lebih berliku ya Kak Habibie ya, dari yang awalnya. Ini kalau dulu itu namanya undangan ya, masuk perguruan tinggi itu namanya jalur undangan, kalau sekarang itu namanya jalur SMPTN. Jalur SMPTN ini ya yang diikuti Kak Bibi mungkin belum saatnya ya, jadi belum rezekinya lulus di jalur tersebut, kemudian menunggu 1 tahun ikut tes kedokteran di swasta, ya biayanya ya Kak Bibi ya. Kalau kira-kira berapa tuh biayanya kalau di swasta tuh kemarin sempat yang di itu berapa Kak Bibi? Dulu tuh Bu masih murah Bu ya sebenarnya dibandingkan sekarang ya, maksudnya di 2009 itu dulu saya ingat biaya masuk awal itu uang pangkal itu 60 ya. Ya, tapi uang itu pangkal 60. Zaman itu Bu. Luar biasa Kak Bibi Ya, ya. zaman itu 60 ya. Waktu itu zaman itu 60, terus SPP-nya itu 20 juta setahun. Jadi 1 semester itu cuma 10. Ya, bukan cuma 10 ya, maksudnya dibandingkan yang sekarang ya. Nah, dulu perbandingannya saya aja sekolah di Unsri waktu itu lulus, biaya masuk awal itu cuma berapa belas juta gitu. Terus ditambah biaya SPP-nya itu 740.000. Biaya praktikum 7 juta berapa lah, pokoknya itu nggak nyampe 3 juta lah dulu dalam ininya 1 semesternya lah, pokoknya jauh banget lah pokoknya untuk dari segi biaya pada waktu itu ya. Sekarang aja Unsri udah paling murah 8 juta ya, sampai 12, 25 sampai dengan 30 ya, udah jauh sekali maksudnya perbandingannya. Udah jauh banget ya Kak Bibi ya. Kak Bibi aja tahun berapa itu, sekarang tahun berapa ini? Udah barangkali sudah 11 ya bedanya ya, 11 tahun ya. 2000. Iya 11 tahun Bu ya berarti ya, nggak terasa ya. Kak Bibi perjuangannya ya tanpa nggak kenal lelah, tidak putus asa meraih cita-cita. Demikian ya anak-anak. Alhamdulillah Kak Bibi sekarang menikmati manisnya perjuangan. Dari Kak Habibie kita berlanjut nih ke Kak Wahyu. Kak Wahyu nih gimana nih?
Kak Wahyu nih, Kak Wahyu dan Kak Adiatma nih lulusnya jalur undangan ya. Kemarin masih jalur undangan atau SNMPTN ya? Sudah ya waktu itu? Udah SNMPTN. Udah SNMPTN, berarti waktu itu yang terakhir tuh tahunan di atas 2010 kalau nggak salah terakhir. 2010 atau ya, lupa ya Ibu ya. Udah lama banget itu berganti menjadi jalur, ganti nama aja sih sebenarnya. Oke, nih Kak Habibie lagi. Ibu ini kebiasaan bener ya, mohon maaf Wahyu. Dari dulu selalu manggil Kak Wahyu ini Kak Habibie. Meskipun rentangnya jauh nih ya dari kakaknya ini, tapi tersirat kalau ngelihat mukanya Kak Wahyu selalu panggilnya Kak Habibie. Oke Kak Wahyu, ini Kak Wahyu mau cerita, silakan bercerita nih ketika memilih, ketika waktu daftar nih, waktu daftar di SNMPTN, itu ada nggak kira-kira itu pilihan lain selain kedokteran? Itu kan ada pilihannya 2 ya Kak Wahyu ya? Pilihannya 2 ya? Kemudian itu milihnya apa yang kedua? Atau cuma satu itu aja? Terus kira-kira yakin nggak bakal diterima itu sebelumnya? Silakan Kak Wahyu. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk pertama, perkenalkan, saya Wahyu Irawan Nasution, angkatan 10. Saat ini kelas di RSMH di tahun kedua, insya Allah Desember ini selesai. Jadi untuk ceritanya dari awal SMA, sebenarnya SMA juga sama-sama bingung untuk milih jurusan apa, mau kemana, dan lain-lain gitu. Dulu sempat awalnya juga itu pengen ke ITB sih sebenarnya. Dari kelas 1 sebenarnya pengen ke arsitektur pesawat tuh, keren kan bikin pesawat gitu di ITB gitu kan. Nah lama-kelamaan juga kayak mikir juga, terus ke SMA kelas 3 baru kayak mau kemana nih itu kan. Terus ada beberapa pilihan, itu sempat juga kayak soal istihoro tuh sampai kayak, jadi ya gitu udah siap. Dan pada saat milih undangan juga itu udah punya tekad ya, sebenarnya udah punya tekad tersendiri. Pada waktu itu kan kayak SMA Plus itu masih punya rumor tuh tentang kayak angkatan genap tuh nggak bakal masuk tuh gitu kan. Jadi untuk track recordnya emang kayak gitu waktu itu kan. Sampai di angkatan 10 awal itu kan genap, udah banyak tuh dibilangin nggak bakal ada yang masuk tuh di tahun itu kan. Tapi ya dengan udah ini ya, udah tekadnya udah ada gitu, jadi tetap ngambil kedokteran Unsri gitu. Tapi untuk pilihan kedua tuh ngambilnya kemarin itu di agribisnis kalau nggak salah. Jadi biar nggak sayang aja sih sebenarnya untuk jatah undangannya itu kan gitu. Untuk pengalaman ya udah siap sih dengan tekad itu. Kakak juga kan udah ada pengalaman nih dari abang sama juga itu udah ikut bimbel internship di GO Merdeka itu 1 bulan setengah waktu itu ngekos juga di sana sama 1 bulan setengah. Di situ baru sadar kayak SMA itu sebenarnya saingan kita tuh bukan di situ aja gitu. Jadi keluar dari situ kayak di ketemu orang yang baru yang lebih pintar jauh kan, kayak di Palembang kan banyak kan yang lebih pintar lagi. Di situ baru termotivasi untuk belajar lebih. Jadi di situ juga udah kakak ngambil undangan kedokteran bukan tanpa dasar, kakak juga belajar untuk persiapan SBM gitu. Jadi saat itu sebenarnya udah siap SBM. Jadi waktu itu udah di GO bimbel GO itu udah dapat passing grade yang
lumayan tinggi ya, udah cukup lah untuk kedokteran di situ. Jadi udah pede aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk undangan juga nggak terlalu pede untuk bakal masuknya undangan gitu kan. Pada saat itu nggak pede. Jadi undangan tuh ya udah ngambil aja. Tapi fokusnya di SBM gitu kemarin. Jadi udah persiapan, udah pengumuman, akhirnya dapatnya rezekinya duluan ya, dapat rezeki duluan. Ternyata alhamdulillah jadi gitu sih cerita kakak. Ya Bu, Wahyu kembalikan ke Bu Amel aja dulu. Terima kasih Wahyu udah hadir. Ini Bu Hilma udah hadir nih. Bu Hilma terima kasih udah hadir. Izin Bu. Ya Adi silakan. Ini giliran Kak Adi nih. Kak Adi mau izin mau kemana nih? Ada kegiatan Enggak, Bu. atau bagaimana? Maksudnya tadi suara Ibu tadi kecil Bu, nggak terlalu terdengar. Oh sorry Bu kecil ya. Ini kalau kayak ini kedengeran Adi? Iya Bu. Loh iya berarti harus dideketin ya. Oke. Terima kasih Kak Wahyu dengan segala perjuangannya ya. Kak Wahyu sudah kalau Kak Wahyu versi Kak Wahyu nih sampai dibarengi juga selain dengan usaha dibarengi juga berdoa dan sholat istihoro ya. Nah ini kalau Kak Adiatma gimana? Kemarin waktu milih yakin atau nggak yakin tuh Kak Wahyu Kak Adiatma? Iya. Silakan Kak Adiatma. Ya baik Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya Ibu Amel. Izin Kak Habibi, Kak Wahyu selaku senior saya di kedokteran. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi yang tentang pilihan saya waktu masih SMA untuk memilih kedokteran, sebenarnya antara kalau dibilang soal pilihan sebenarnya kalau dari diri saya sendiri sebenarnya ada pilihan lain selain kedokteran waktu itu saya ada kepikiran waktu itu ingin ambil kejuruan ya waktu itu. Pokoknya yang cita-cita awal saya dulu dari kelas 10 itu sebenarnya adalah seorang guru. Tapi di sini motivasi mungkin saya terdorong dari motivasi oleh orang tua, terutama ibu saya sendiri, mengingat beliau lah yang memberi saya kesempatan untuk sekolah. Contohnya di sekolah di SMA Plus, terus juga lihat kakak-kakak tingkat sebelumnya yang terdekat saja tadi Kak Wahyu juga sudah masuk kedokteran. Jadi saya mulai terdorong untuk mengambil kedokteran, mengingat juga kalau misalnya secara akademik saya merasa saya mungkin masih bisa mengusahakan waktu itu. Nah, terus jadi untuk meyakinkan lagi bahwa apakah saya bisa untuk memilih kedokteran, tentu saya masih harus melakukan usaha lain selain mempersiapkan diri di istilahnya itu SNMPTN ya, misalnya jalur undangan itu. Ya, jadi saya juga harus persiapkan diri juga di SBMPTN karena bukannya kita tidak yakin dengan apa yang bukannya kita tidak yakin dengan jalur undangan, tapi kan tadi Ikhtiar kita ya, perlu ada ikhtiarnya. Benar. Itu kalau kita memang benar-benar yakin, kalau bisa segala jalan pasti harus diusahakan kalau memang kita benar-benar ingin masuk di jurusan yang kita inginkan, terlepas itu dari kedokteran. Misalnya kalau dari jurusan lain, ini kan kebetulan pesertanya tadi kata Bu Amel sebelumnya ada IPS ya. Jadi untuk jurusan lain juga, kalau misalnya kalian memang yakin, misalnya atau memang benar-benar pengen berada di jurusan tersebut, jadi kalau bisa usaha kalian jangan setengah-setengah. Coba tadi dengarkan lagi yang sudah disampaikan oleh Kak Habibi, tadi sudah disampaikan oleh Kak Wahyu ya. Mereka sudah berusaha semampu mereka sudah mereka memang pengen ikut di kedokteran, jadi mereka belajar persiapan tidak hanya untuk jalur undangan tapi juga untuk jalur SBM. Nah, begitu juga kakak. Jadi kakak waktu itu juga ikut bimbel untuk persiapan SBMPTN dan sempat ikut TO juga untuk ya sekadar persiapan tadi.
Terus kemudian untuk pemilihan kedokteran ini kan sebenarnya terlepas dari yang sudah disampaikan oleh Kak Wahyu waktu itu, memang benar kakak juga sudah dengar tentang bahwa angkatan genap ganjil itu sangat diperhitungkan dalam masuk ke kedokteran di Unsri ya, di Unsri. Jadi Kak Wahyu itu angkatan genap ya, angkatan 10, kakak itu angkatan 11. Nah, karena kakak waktu itu angkatan ganjil, jadi kakak juga tambah pede nih mau ngambil kedokteran di Unsri. Jadi eh, apa? Jadi karena dorongan dari ibu, terus karena kakak kakak juga yakin secara persiapan persiapan akademik maupun keuangan dan lain-lain, terus lihat pengalaman dari kakak tingkat juga, itulah kenapa kakak akhirnya pilih kedokteran. Untuk persiapannya tadi ya, untuk jalur SN itu ya pendidikan kita selama sekolah tuh kita 3 tahun di SMA. Jadi eh, seperti yang sudah dibilang Kak Habibie, kalau mau memang benar-benar ambil kedokteran, jadi tolong yakinkan sekolah yang akan mengurus kalian untuk masuk, yang bakal memasukkan kalian ke jalur SNPTN. Yakinkan dengan nilai-nilai nilai-nilai kalian selama sekolah, prestasi-prestasi yang mungkin bakal diperlukan untuk SNPTN, dan juga persiapan lainnya, misalnya SBMPTN, misalnya untuk jaga-jaga aja sih, kalau kita tidak ditakdirkan atau tidak ada jalan di SNPTN gitu. Terus apa lagi? Mungkin itu saja sih Bu untuk pengalaman waktu SMA untuk pilih kedokteran. Ya, terima kasih Kak Adiatma. Ibu Bu Amel nih mau menggarisi nih. Nah, jadi Bu Amel juga sengaja nih manggil ketiga jagoan ini ya. Jadi Bu Amel dan guru-guru di sekolah itu melihat bagaimana dukungan orang tua, karena yang hadir, yang berhubungan dengan sekolah itu yang hadir ya, yang sempat hadir itu ibunya. Jadi luar biasa dukungan ibu dari Adiatma, Ibu Wahyu dan Ibu Habibie gitu ya. Ibunya itu benar-benar care banget gitu ya. Jadi memang benar ya bahwa doa seorang ibu itu langsung ya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berhasilnya anak-anaknya. Jadi jangan malu-malu nih. Nanti kalau sedang ujian atau sedang ada kegiatan apapun gitu ya, mama, papa, mama gitu, ibu, ma, doai aku ya, nah, gitu tuh ya, barangkali seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih. Waktu kemarin pertama kali diterima di Fakultas Kedokteran, biayanya berapa? Nah, siapa dulu nih mau jawab? Kak Habibie boleh jawab, di tahun 2009 berapakah? 2010 ya, jadi Kak Habibie ya di Unsri ya. Bener nggak? 2010 ya Kak Habibie ya di Unsri ya. Itu iya, jadinya saya itu, 2010. Iya, 2010. Iya, berapa Kak Habibie biayanya? Pokoknya mah kalau nggak salah itu sekitar 20-an Bu ya, udah termasuk SPP 1, udah termasuk ini ya, udah termasuk semuanya lah pokoknya di situ. Pokoknya mah nggak apa namanya, nggak banyak lah, low budget lah Bu dulu. Per semester berapa Kak Habibie pas semester? Ya. Per semester? Nggak mau itu Kak Habibie lagi ini sambil dokter jaga. Yang konsentrasi mana? Kita mendengarkan Kak Habibie sedang sibuk-sibuknya ini. Konsul konsiderasi yang pasien yang mana teh? 307. Nanti saya coba tanya, belum ada Kang? Belum ada teh tadi konsul ke saya. Oh, nggak nanya teh. Soalnya saya juga dibuat konsiderasi untuk pasien yang VSD. Nah, ini kita lihat nih, kita sama-sama mendengarkan Kak Habibie. Ya, sorry. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama mendengar nih. Iya nggak apa-apa, kita sama-sama mendengar. Itu aktivitas dokter jaga malam-malam ini gimana nih itu gitu ya. Kita lihat dari tadi Kak Habibie ini mobile terus jalan kontrol sana sini ya Kak Habibie ya. Luar biasa ya. Iya. Teh itu mau masuk darah lagi nggak teh? Soalnya pendarahannya aktif tuh. Iya langsung ini aja, teh telepon Bang Dara lagi ya, minta 2 lagi ya.
Punya 4 sih. Satu udah masuk kan? Nah, satu lagi sih belum. Satu lagi. Oh iya ya, dikit-dikit. Oh, siap. Ya. Sorry Bu, maaf Bu. Ya, apa-apa. Jadi per semester berapa? Apa 750 ya per semester tadi? 740 Bu, 740. 740 ya, itu zaman itu masih murah tuh sebelum UKT ya. Ya, sebelum UKT Ya. Bu, benar. Ini ambil spesialis berapa nih Kak Habibie biayanya? Oh, kalau spesialis sekarang sudah mulai mahal Bu ya. Kalau saya sekarang di satu semesternya sekitar 19 Bu, 19. 19 juta. Ya, 19 juta. Ya, masih rupiah ya tapi Kak Bibi ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kalau uang masuknya? Uang masuk mah nggak ada Bu ya, karena udah Ada. UKT jadinya langsung, pakai SPP-nya itu. 19,5. Tapi masih lebih mahal dokter umum Bu ya. Oh gitu. Itu Kak Adiatma tuh berapa tuh kenanya? Kak Adiatma berapa? Kak Adiatma di Berapa? tahun 2000 berapa kemarin masuknya? 2017. Oh, 2017. Berapa? Berapa Kak Adiatma? Iya Kak, iya Bu. Jadi untuk waktu itu kan sudah pakai sistem UKT. Nah, Ya. mungkin untuk sekadar pengetahuan dasar untuk adik-adik juga nih yang misalnya mau nanti ke perguruan tinggi. Jadi UKT itu nanti dia sistemnya udah nggak ada lagi uang praktik misalnya Ya, sudah yang kayak Habibie udah bilang tuh itu sudah jadi satu semua di awal semester udah harus dibayarkan. Nah, UKT sendiri itu juga udah ada pergolongan-golongannya. Ada golongan 1 sampai golongan 8 kalau nggak salah ya. Mohon maaf Bu ya. saya balik lagi aktivitas soalnya. Bu Hilma, nggak apa kabar Bu Hilma? Lama nggak Bu ketemu. Hilma, ya. Kak Habibie ini anaknya Ibu Hilma ya kalau nggak salah ya. Kak Wahyu, anak Ibu Hilma juga. Saya bukan anak fisika Bu, saya anaknya Bu Nur Bu. Oh, Kimia. Bu Nur. Salah ya. Itu kalau Kak Adi, ada Bu Hilma kalau nggak salah ya, perwaliannya. Benar nggak? Nggak tahu juga Bu. Oke. Silakan dilanjut. Kalau Kak Habib itu ya, kalau Kak Diatma jadi berapa tuh biaya masuknya kemarin? Waktu itu saya dapatnya golongan 4 Bu, sekitar 8 juta. Itu kan dikembalikan lagi ke keadaan orang tua, gaji, dan perumahan kalau nggak salah ya, rumah dan kendaraan. Kategori kalau kata yang keempat itu orang tua berapa itu Kak ini? Apa Bu? Penghasilan orang tua berapa kisarannya? Ibu waktu itu PNS, ibu saya itu kan PNS, jadi gaji per bulan kalau nggak salah sekitar 4 juta. Terus ya, jadi dilihat dari keadaan itu didapatkan golongan 4 kalau nggak salah, memang paling banter itu golongan 4, kecuali misalnya yang ikut beasiswa bidik misi itu biasanya bisa di golongan bawahnya lagi kalau nggak salah. Nanti mungkin Kak Wahyu boleh diingatkan kalau ada salah ya. Nah, itu untuk yang pergolongan itu kalau nggak salah untuk jalur SN sama SBM yang pakai UKT pergolongan. Nah, nanti kalau misalnya pakai jalur mandiri itu nanti ada lagi uang, kalau nggak salah uang pangkal juga ada, terus sama SPP-nya gitu kalau nggak salah. Oke, terima kasih Kak Adiatma. Nih Kak Wahyu nih berapa nih? Ini setorannya ke Unsri kemarin? Untuk UKT Wahyu sih sama Bu, golongan 4 sama Adiatma itu 8 juta. Di UKT itu udah nggak ada apa-apa lagi sih, satu semester itu aja yang dibayar, nggak ada biaya tambahan apapun lagi ya. Kecuali kata Adiatma tadi, untuk golongan mandiri itu baru yang ada kayak uang pangkal. Untuk sekarang kalau nggak salah itu udah 250 juta ya uang awalnya, sama satu semester 30 juta preklinik sama kliniknya 35 kalau nggak salah. Untuk itu untuk jalur mandirinya. Jalur mandirinya ya. Oh ya, lebih besar ya jalur mandiri ketimbang SNMPTN ya. Iya, jauh. Jauh bener ya. Iya. Itu uang semua nggak Kak Wahyu ya? Iya Bu. Uang semua ya itu ya? Itu. Nggak bisa dicampur dengan kerupuk ya? Makanya sanggupnya itu aja, sanggupnya di SN atau SBM. Makanya kalau bisa sih cari di situ sih jalurnya. Tapi emang berat, itu banyak peminatnya juga kalau ke dokternya. Harus siap ini. Persaingannya ya?
Ini lanjut nih, lagi kita lanjut ini ketika kuliah, ini belajar apa aja sih di kedokteran? Kita ini ya dipersilahkan kalau ada yang mau tanya, adik-adik yang mau tanya, ini kakaknya ini bersedia menjawab. Tanya apa aja boleh. Nah, silakan. Ya, Atau mau sifatnya tanya ini ke di sini adik, sharing aja Bu ya. Iya, Jadi betul. nggak apa ya, nggak Nggak usah formal segan-segan banget. kalian kalau mau nanya ya mungkin ya kita bersyukur ya karena ada Zoom kita bisa ketemu ya. Kalau mungkin zaman dulu entah kapan kita bisa ketemu Bu ya. Saya aja Iya, udah nggak betul. pulang-pulang lagi ke Nggak balai. pernah lagi. Iya, betul. Kak Udah Habibie nggak sudah nggak pulang pernah lagi. lagi main ke sekolah, ini sudah sibuk banget. Ya, cuma Terakhir, kalau misalnya lagi study tour ke Bandung ya kan boleh lah ya. Saya di iya, Bandung boleh. soalnya. Boleh, ya nanti dihubungin Ya kalau mangga lagi. ditanya ya. Aduh, Ya. udah kebiasaan jadi orang Sunda nih Bu ya. Jadi Ya. mangga ya. Silakan maksudnya Ya. kalau ada yang mau tanya ya. Ya, Ya forum dipersilakan. bebas aja lah. Pokoknya jangan takut. Karena sebelum kalian terjun ya kalian minimal tahu kulitnya dulu lah. Iya, betul. Nah, jadi ini belajarnya apa aja nih? Tipsnya supaya dapat nilai A. Ini gimana nih? Kalau Kak Habibie supaya dapat nilai yang terbaik ketika kuliah nih apa nih? Aduh, saya mah bukan yang ini Bu ya. Maksudnya ya kalau udah masuk kedokteran ternyata saya mah jauh rupanya di ya standar lah. Jadi nggak pinter-pinter banget. Ya itu pun udah berusaha kadang masih banyak B-nya. Iya. IPK saya juga waktu pas preklinik sebelum koas itu 3,3. Cuma pas waktu koas itu di 3,65. Ya, jadi kan IPK-nya ada 2 ya, ada sarjana kedokteran, ada yang profesi dokter. Ya, kalau yang di kedokteran, tapi ya alhamdulillah masih di atas 3 ya. Kalau untuk tips and trick ya itu tadi ya, capek sih belajar terus. Sampai sekarang pun ya mungkin teman-teman saya ada yang udah jadi anggota dewan Bu ya. Udah menikmati, sedangkan saya masih harus sekolah lagi ya. Ya artinya ya begitulah kehidupannya. Yang penting kita menikmati ya. Jadi kalau saya mah menikmati sekali untuk menjadi seorang dokter ya. Ya belajar dan belajar, tipsnya mah nggak ada ya. Jadi di kedokteran itu kuncinya mau. Jadi keinginan. Yang penting ingin ya bisa pasti bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bilang harus belajar sehari semalam atau apa, enggak, temukan cara belajar kalian. Kalian ada orang yang mungkin sifatnya auditorik ya, ada yang sifatnya visual, mungkin ada yang kombinasi audio visual, mungkin ada yang sifatnya mencatat ya. Jadi gunakan itu, temukan cara belajar yang bisa membuat kalian nyaman. Nah, apalagi zaman sekarang ya gampang ya. Kalau saya orangnya yang sifatnya nulis iya sama visual ya. Jadi lebih senang kalau melihat skematik, terus ya dengan menulis. Jadi kalau saya dengar, saya tulis, saya buat skema, saya buat bagan, habis itu kita ingat seterusnya. Jadi kalau saya mah begitu. Temukan gaya belajarmu sendiri ya, sesuai dengan passion yang masing-masing ya. Nyamannya di mana gitu ya Kak Habibie ya. Oke, kita nih lanjut nih. Kira-kira kalau kuliah kedokteran ini butuh waktu berapa lama hingga menjadi dokter? Minimal dokter umum deh. Kak Habibie berapa tahun? Dari 2009 bisa menjadi... Saya masuk Agustus 2010. Oke, 2010 ya. Lulus 2016 April. Jadi 5 tahun 8 bulan. 5 tahun, Alhamdulillah tepat waktu. 5 tahun 8 bulan selesai. Terus jangan dianggap udah bebas. Kita masih ada masa pengabdian. Internship itu 1 tahun. Jadi 6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan. Kemudian... Setelah itu baru kalian bebas mau jadi dokter apa ya, terserah. Nah, terus ya kalau kalian mau mentoknya di dokter umum, ya udah gitu. Artinya ya udah nggak ada beban apa-apapun lagi gitu. Mungkin kalau kalian nanti mau jadi kayak sekarang banyak yang dokter kecantikan kan, tinggal les kursus atau apa, silakan gitu. Nah, kalau saya kebetulan ngambilnya di spesialis anestesi dan terapi intensif, mungkin banyak yang nggak kenal ya, karena saya dokter bius ya. Jadi dokter bius memang selalu di ruang operasi ya, di ruang emergensi. Kerjaannya dia cuma ngebius orang di ruang operasi sama di intensif ya, ICU. Itu sekolahnya 8 semester lagi. Jadinya ya nambah 4 tahun lagi. Tapi kalau kalian mengambil spesialis yang
lain misalnya kayak bedah saraf itu nambahnya 5,5 tahun ya, jadi 11 semester. Misalnya bedah tulang ya, ortopedi itu 10 semester, misalnya penyakit dalam itu 10 semester gitu. Jadi beda-beda masa studinya. Mungkin kalau yang forensik ya, yang spesialis forensik yang untuk autopsi segala macam itu 3,5 tahun selesai gitu. Jadi kalau udah spesialis masa studinya jadi beda-beda, nggak kayak rata dokter umum 5,5 tahun sampai 6 tahun selesai gitu. Oke, terima kasih Kak Habibie. Ini kalau Kak Adiatma sudah berapa tahun nih Kak Adiatma? Ya baik, terima kasih Bu. Kalau dari saya sendiri untuk lama kuliahnya itu sekitar 7 semester ya. Dari FK Unsri sekitar berarti 3,5 tahun untuk preklinik atau untuk ngambil S sarjana kedokterannya. Terus ini baru tahun pertama sebagai dokter muda ngambil profesi dokter, baru tahun pertama, jadi mungkin sekitar ini baru jalan 6 bulan, mungkin sekitar 6 bulan. Tadi untuk profesi dokter itu sekitar 2 tahun lebih lah. Jadi kalau untuk jadi seorang menjadi dokternya itu mungkin masih jauh ya kalau dari saya, karena masih baru tahun pertama. Tadi mungkin kalau yang dari Pak, operasinya udah selesai ya. Tidur aja dulu. Nah, kalau yang tadi sudah didengar tadi Kak Wahyu itu sudah tahun kedua ya, sudah mau masuk akhir tahun, mungkin tadi sudah dibilang juga tahun depan sudah mulai ujian Kak ya. Ujian apa tuh? UKM PPD-nya ya tahun depan ya. Ya, kita sama jadi kalau total dari kuliah awal itu sampai ngambil profesi itu sekitar 5 tahun lebih sedikit lah mungkin. Mungkin kalau Kak Wahyu ada yang mau dijelaskan lagi? Berapa tahun nih mau jadi dokter? Nih biar adik-adiknya tahu nih, kalau nungguin Kak Wahyu mesti berapa lama ini mencapai pelaminan. Kalau mau mendampingi Kak Wahyu nih mesti nunggu berapa lama? Jadi siap nih adik-adiknya kalau ada yang mau incer-incer. Oke, lanjut Kak Wahyu. Oke Bu, ini langsung ke masa studinya juga ya? Ya, masa studi. Ya, untuk kayak yang dijelasin Kak Adiatma tadi, untuk prekliniknya, kalau kami bilang itu preklinik ya, yang S1-nya di ininya itu 3,5 tahun, terus koas itu sekitar 2 tahun. Untuk kakak sendiri tuh udah jalan tahun kedua ya, udah mau selesai, Desember udah selesai, terus Februari ada ujian nasionalnya lagi, baru selesai beneran. Nggak mudah sih. Di sini tuh yang namanya ujian tuh udah terngiang-ngiang di telinga gitu. 1 minggu sekali ujian gitu. Gitu ya. Jadi itu tantangannya ya. Harus siap sedia Kak Wahyu ya. Jadi kalau kalian di SMA aja udah ngeluh, oh ujian tengah semester, ujian harian. Kalau di kedokteran itu lebih berat tuh. Kayak yang kata Kak Habibie tadi, temuin cara efektif belajar ya, nggak harus selalu belajar terus. Itu temuin cara efektif belajarnya itu gimana. Kalau kakak kemarin sendiri untuk prekliniknya itu ambil di atas 3 ya, 3,43 IPK. Itu sih kalau dari ini masa studi, dan cara belajar ya nggak ada yang lain tuh, belajar sih. Gitu aja. Yang jelas seperti tadi diingatkan oleh Kak Habibie juga, Kak Wahyu, Kak Adiatma, bahwa menjadi dokter itu panjang ya, belajar terus ya. Tidak ada ini ya, long life ya, education. Selalu belajar, gitu, tidak mengenal lelah ya. Ini apalagi nih saat pandemi, ini virus baru yang masuk, belajar lagi, lebih aware lagi ya dengan ini ya, materi baru barangkali ya. Benar ya Kak Adiatma, gimana nih? Iya. Nah, untuk keadaan pandemi sekarang tuh kegiatan di kedokteran itu kan jadi mulai sedikit apa ya, kalau bisa dibilang tantangannya lebih berat bahkan kalau dalam pandemi gini. Apalagi yang sekarang mungkin kalau kakak sama Kak Wahyu lagi di profesi
profesi kedokteran. Jadi kegiatan koasnya itu eh, maksudnya kegiatan koas atau dokter muda ini kan harusnya lebih memperbanyak pengalaman dengan atau pendekatan dengan pasien, karena untuk ilmu atau teori-teori itu sudah kita dapatkan di eh, sarjana kedokteran preklinik. Jadi untuk mengaplikasikan teori yang sudah kita dapat selama kuliah di S1 itu harusnya kita lebih sering banyak mengaplikasikannya ke pasien di rumah sakit. Itulah kira-kiranya inti dari kegiatan koas. Kita lebih banyak mengaplikasikan daripada teori-teori. Nah, dengan adanya keadaan pandemi sekarang ini, mungkin tidak hanya saya dan Kak Wahyu juga sudah merasakan bagaimana rasanya kegiatan koas itu harus terhalang dengan kegiatan daring. Jadi ya mau tidak mau belajar untuk memperoleh pengalaman, jadi belajarnya harus lebih giat lagi. Terus selama daring itu lebih fokus belajar untuk persiapan sebelum praktik ke pasien. Nanti kalau sudah masuk ke rumah sakit, periode luringnya baru kita aplikasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di periode daring. Jadi kalau di kedokteran itu, kalau sekarang dia, kalau dulu kalau nggak salah yang Kak Wahyu itu dia sekitar berapa bulan itu dia daring dulu, terus nanti masuk luringnya masuk boleh kegiatan rumah sakitnya itu sekitar tahun 2021 kalau nggak salah. Nanti mungkin Kak Wahyu nanti jelaskan pengalamannya. Kalau saya waktu itu, ini kan kegiatan koasnya dibagi per stase. Satu stase itu ada yang 10 minggu, ada yang 5 minggu. Nah, kalau satu stase mayor yang 10 minggu itu 5 minggunya daring, 5 minggunya luring. Jadi 5 minggunya itu kegiatan Zoom, tapi diselingi juga dengan kegiatan rumah sakit di Rumah Sakit Siti Fatimah. Terus untuk 5 minggu selanjutnya itu full luring. Mungkin itu. Nanti mungkin Kak Wahyu mungkin bisa jelaskan. Kalau Kak Wahyu gimana kalau Wahyu? Oke, kalau dari Wahyu ya, kan masuknya kan 2020 tuh. Pas banget corona masuk juga. Jadi untuk tahun itu saya masuk koasnya Februari 2020 ya. Belum, pada saat itu masih merasakan kayak mana jadi koas sebelum pandemi ya. Itu sekitar 1 bulan cuma. Pada saat 1 bulan ya COVID-19 udah masuk, udah didaringkan semua. Nah, jadi dari Maret sampai November 2020 itu full daring di rumah. Sebenarnya masih enak sistem yang Adiatma ya tahun 2021 yang sekarang, karena udah mulai peralihan, udah banyak revisi sistem pembelajarannya gimana. Dari kami juga kan, kalau kami tuh full daring itu sebenarnya nggak terlalu efektif ya, karena kayak teori dimasukin teori terus kan, karena di preklinik udah teori ditambah teori lagi kan. Nah, untuk setengah stasenya kayak yang udah disampaikan Adiatma kan ada itu setengah-setengahnya dibagi itu jadi daring sama luring. Jadi setengah yang udah didaringkan itu November 2020 baru masuk ya, ini luringnya baru dimasukin kami. Nah, itu nggak banyak lagi waktu untuk recall tuh. Jadi makanya habis dari November tuh kayak minggu depan ujian gitu. Terus juga untuk koas sekarang kan harusnya koas itu lebih banyak skillnya ya. Kalau sekarang tuh mungkin skillnya adalah dia dapat masih ya, megang pasien dan lain-lain masih dapat. Sama untuk sekarang tuh karena lebih sedikit ya tindakannya daripada yang sebelum pandemi. Jadi kayak kalau ujian dan lain-lain tuh teorinya lebih berasa greget, lebih ini sih dalam banget gitu. Gitu sih Bu, pengalaman koas pandemi ini. Oke. Terima kasih Kak Adiatma, Kak Wahyu, Kak Habibie nih udah sharing-sharing. Ini kita tunggu nih adik-adiknya. Ada yang mau ditanyakan nggak seputaran tentang aktivitas dokter? Ibu persilahkan nih sebelum kita close.
Ya, Izin Bu, izin iya, bertanya. silakan. Ini Yoti. Ya, silakan Yoti. Bisa di on kamera Yoti. On kamera ya. Iya, tuh Kak Habibie, Kak Adiatma, Wahyu aja on kamera. Ayo, yang lain on kamera. Ibu ini mau foto nih, bingung. Wajib ya. Iya. Aduh. Tetap Oke Bu ganteng ya. kok, tetap ganteng kok Yoti itu walaupun siang malam tetap ganteng tuh. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tadi kan Kak Adiatma, Kak Wahyu, sama Kak Habibie kan udah ngejelasin nih sekilas tentang mahasiswa kedokteran gitu. Mulai dari UKT-nya, cara belajarnya, dan sebagainya gitu. Ini ada yang mau aku tanyain ke kakak bertiga gitu. Kakak nih selama kuliah itu aktif atau gabung nggak di organisasi-organisasi kampus gitu? Semisalnya gabung, organisasi semacam itu tuh mengganggu waktu belajar yang nggak sih Kak? Secara kan kalau fakultas kedokteran tugasnya banyak gitu. Belajarnya pasti lebih dari fakultas-fakultas lainnya gitu kan. Nah, jadi rekomen nggak sih masuk organisasi kayak semacam kampus kayak BEM gitu kan? Apalagi dokter itu kan prakteknya banyak gitu. Kurang lebih gitu sih pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Silakan nih, siapa yang mau jawab? Ibu persilahkan. Kak Wahyu, Oke, mau jawab duluan? ya boleh. Jadi ini berkaitan dengan organisasi ya. Kakak ikut 3 organisasi ya, BEM, juga BPM, sama FKIA. Sebenarnya itu tergantung dari kita ya, dari orangnya masing-masing. Sebenarnya kita itu tadi sih fungsinya yang paling penting lagi, kita itu butuh time management yang bagus ya. Selain pembelajaran yang efektif, jadi kita tahu bisa membagi waktu, kapan kita belajar, kapan kita ngelakuin kegiatan. Tentunya ya dengan masuknya organisasi sebenarnya hal banyak juga yang kita pelajarin ya dari organisasi, kayak time management tadi yang pertama, yang paling penting, sama juga kayak berlatih di sosial dan bekerja sama dan lain-lainnya tuh di organisasi semua dapatnya. Kalau untuk kuliah tuh ya kita cuma teori doang tuh. Kalau di organisasi kita bisa dapat hal yang kita nggak dapat di kuliah sebenarnya. Kakak juga di BEM itu kemarin juga sempat jadi calon Gupma tuh. Jadi calon Wah, Gupma, keren. tapi sayangnya kalah sih. Ya. Jadi nggak jadi gitu kan. Itu Kak Habibie tuh Gupma tahun 2011 itu. Wah, Kak Habibie diam-diam ya. Nggak pernah muncul Jadi, ternyata Gupma ya. jadi sebenarnya enggak kalau kita bisa mengatur waktu dengan bagus tuh nggak masalah. Banyak hal yang kita pelajarin juga dari organisasi gitu. Ya. Itu Kak Adiatma gimana? Ya. Jadi ya sama dengan Kak Wahyu, kakak dulu ikut 3 organisasi sih di kedokteran Unsri. Jadi organisasi yang kakak ikuti waktu itu adalah BEM, BPPM Ashifa, sama tim bantuan medis Sriwijaya. Nah, tentang bagaimana kita mengatur kegiatan kuliah dengan kegiatan organisasi itu sebenarnya kembali ke kita sih. Kita yang tahu dengan diri kita yang tahu bagaimana manajemen waktu kita, apakah kita bisa dengan adanya kegiatan organisasi ini, apakah kita bisa mengimbangi ya, apakah kita bisa mengimbangi kegiatan organisasi sama kegiatan kuliah, itu kembali ke kita sih. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik ragu misalnya dengan keadaan, misalnya diri aku itu, misalnya aku tuh tipenya nggak mau banyak-banyak kegiatan, misalnya nggak bisa sibuk, soal misalnya kalau sibuk nanti pikiran kacau, nanti pelajaran nggak masuk atau apalah. Nah, mungkin boleh tuh mungkin bisa dipikirkan lagi misalnya untuk mau masuk organisasi atau enggak. Tapi ya tadi alasan masuk organisasi itu kan karena kalau kakak ya karena merasa ada beberapa yang kita itu nggak dapat di kegiatan perkuliahan, tapi kita bisa dapatkan di kegiatan organisasi seperti yang sudah dibilang Kak Wahyu tadi. Nah, terutama kemampuan bersosial, kemampuan leadership, dan juga manajemen. Nah, itu yang waktu itu menjadi alasan kakak
pengen ikut organisasi di tengah kegiatan perkuliahan. Dan alhamdulillah kakak rasa meskipun dengan kegiatan perkuliahan ini kakak juga masih dapat mengimbangi kegiatan apa mengikut organisasi ini, kakak masih bisa mengimbangi kegiatan di perkuliahan. Secara akademik kakak masih bisa lulus tepat waktu, misalnya IPK kakak masih standar lah waktu itu sekitar 3,2-an, 3,28, terus kakak masih bisa ikut lomba-lomba lain, lomba olimpiade waktu itu tingkat regional kakak masih bisa ikut serta di tengah kesibukan organisasi. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, apakah kita ada, pertama kita tuh harus ada kemauan, niat, dan mampu di tengah dengan kegiatan organisasi apapun yang kita masukin itu. Nah mungkin untuk lebih lengkapnya lagi nih, tadi kan Kak Wahyu sudah kasih tahu kalau Kak Habibie ini adalah gubernur mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsri tahun 2011. Mungkin nanti Kak Habibie boleh di sharing-sharing tentang pengalamannya, bagaimana kesibukannya selaku menjadi gubernur mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Mungkin boleh dilanjutkan? Ya, silakan Kak Habibie. Ini kita agak molor dikit ini. Kalau yang ada yang sudah ngantuk, boleh undur diri gitu ya. Tapi kalau masih ada yang nyaman, boleh. Kalau mau jadi anak dokteran, jangan ngantuk jam segini, nggak boleh. Gitu ya Kak Habibie ya, nggak boleh ngantuk ya. Ya mungkin ini sebentar ya. Saya sedikit berbagi nih kalau kalian mau lihat. Ya, ini aktivitas kita sekarang. Aduh, ini lagi OKA atau apa nih Kak? Ya, benar. Lagi biasa, lagi OKA emergensi ya. Jadi ada operasi ya. multiple trauma ya, operasi emergensi. Nah, ya ini salah satu gambaran ya untuk kalau kalian mau jadi dokter ya, begitu siap dipanggil kapan aja. Tapi kalau kita lagi masuk pendidikan ya kita memang tinggalnya di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu seperti rumah kedua ya? Iya, jadi begitu ya. Kalau untuk masalah ngatur waktu, ya pastinya itu tadi ya kalau kalian mau belajar di organisasi ya bagus sekali ya. Sebenarnya sangat terpakai sekali ilmunya karena kita pun sampai sekarang ya begitu. Apapun perintah kita cuma bisa bilang satu kata, siap, udah itu aja. Nggak ada kata lain. Ini misalnya, nanti jam segini harus di sini, siap, udah gitu aja. Nggak ada kata-kata tapi lagi di sini ini nggak bisa ya. Jadi kalau udah dibilang nanti tolong ada operasi jam segini, ya siap, udah itu aja. Nggak tahu caranya, gimana caranya, mau macet mau apa terserah, yang penting kita harus sudah ada di sana jam segitu ya. Jadi time management penting, manfaat banyak sekali. Justru salah satu kalau ya tadi ya saya kemarin tuh sempat jadi gubernur mahasiswa ya. Dan salah satu yang saya bisa masuk di Unpad, waktu pas wawancara saya ditanya, kemampuan Anda di mana? Saya aktif di organisasi, dok, saya sempat mengadakan acara ini, saya pernah memimpin ini gitu kan. Jadi apa yang bisa kamu perbuat nanti untuk jurusan kita gitu. Saya bisa berbuat gini. Saya siap nanti kalau diterjunkan di tim ini karena saya udah pengalaman di sini. Ya itu yang buat saya diterima kemarin. Karena mungkin saya nggak punya kemampuan lain ya. Waktu itu ditanya bisa nyanyi nggak? Saya nggak bisa ya kan. Bisa IT nggak? Saya juga nggak mampu. Tapi pengalaman saya di organisasi waktu itu gitu. Orang punya kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing ya. Dan tinggal bagaimana kita menyiasatinya, menutupi kekurangan menjadi lebih baik lagi ya. Menonjolkan kelebihannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Barangkali seperti itu ya Kak Habibie ya. Ini sebelum kita close. Nah, ada lagi yang mau ingin bertanya? Satu lagi? Wahyu. Oh ya, silakan Wahyu. Satu pertanyaan dari Wahyu, silakan. Masih bersedia ya kakak-kakaknya nih? Ini kayaknya masih seger-seger nih matanya nih. Lanjut aja. Mau sampai jam berapa kita layan Ibu ini, Bu? Mau sampai jam berapa kita layan ini? Gitu ya. Adiatma, Wahyu nih sama Bibi matanya tuh nggak ada ngantuknya. Ya silakan Wahyu. Bibi bawa, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih. Izin Kak
kakak dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini cuman Wahyu cuman mau tanya ada 2 hal sih, cuman nggak panjang juga. Di sini yang pertama Kak, di sini kan sering ada nih dokter praktik nih Kak. Nah gimana sih, apakah syarat-syarat buka praktik itu gimana? Apa harus tes atau gimana? Apa harus lulus ini itu dulu? Nah yang kedua itu kan, misalnya Kak, tahun pertama ini nggak lulus nih Kak. Di tahun selanjutnya mau tes lagi, nggak lulus lagi. Nah di tahun selanjutnya yang ketiga lulus, gimana Kak? Apakah harus ada batas usia dalam kedokteran atau gimana Kak? Izin itu aja Kak. Mohon dijawab. Masih bingung di dalam pikiran. Silakan. Ibu Terima Putri kasih sebelumnya. silakan. Nah, Kak Wahyu atau Kak Adi atau Kak Habibie mau jawab duluan? Langsung aja ya Bu ya. Iya. Jadi ya untuk cara buka praktik dan lain-lain tuh jangan dipikirin dulu sih menurut saya Bu. Jadi kayak kalian tuh kayak mana caranya harus masuk dulu deh gitu. Yang hal yang ke depan tuh nanti aja deh gitu. Kalau kalian udah masuk kayak gitu, udah di sini mungkin udah koas, baru mikir nih ke depan mau buka praktik di mana, mau kemana, kayak Kak Habibie kan udah jadi dokter pertambangan 2,5 tahun misalnya, baru ngambil ke dokter anestesi gitu kan. Itu nanti sih. Jadi kalau kalian tuh fokusnya, saran kakak fokus aja ke yang sekarang sih, belajar SBM misalnya, persiapan gimana mau masuk ke dokteran misalnya, kalau misalnya ke dokteran ataupun yang lain ya boleh. Jadi fokus aja satu-satu gitu, awal dulu ya. Jadi untuk tahun masuk ya, tahun masuk kan udah disampaikan oleh Kak Habibie juga, itu ngulang 1 tahun ya. Jadi sebenarnya untuk batasan usia itu sebenarnya untuk SBMPTN itu 3 kali ya batasnya. Sebenarnya nggak ada batas usia, tapi 3 kali percobaan itu batasnya. Jadi misalnya tahun nggak masuk, tahun depannya nggak masuk, di tahun ketiga masuk, itu masih bisa. Intinya 3 kali sih untuk percobaannya. Oke. Oke. Adiatma, Kak Adiatma gimana? Ya, mungkin lebih ke menanggapi yang pertanyaan pertama tadi, benar kata Kak Wahyu tadi. Sebenarnya untuk syarat-syarat praktik dokter buka praktik itu mungkin akan kalian dapatkan juga nanti selama kuliah. Karena sebenarnya kakak juga dari awal waktu itu nggak kepikiran waktu masuk ke dokter itu bagaimana misalnya mau buka praktik, mau jadi dokter apa, waktu itu memang kakak nggak kepikiran sih. Tapi ya dengan berjalannya waktu kan kuliah nanti juga bakal dapet nanti kalau misalnya kalian masuk ke dokteran nih. Kalau nggak salah itu di blog, ada blognya namanya blog ilmu kedokteran keluarga atau ilmu kedokteran masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran keluarga. Nanti di situ kalian bakal difokuskan tuh bagaimana cara membuka praktik dokter, syarat-syarat praktik dokter klinik itu gimana, syarat surat SPR itu bagaimana. Nanti mungkin adik kalau misalnya sudah masuk dokteran pasti bakal dapat ilmu untuk membuka praktik dokter, membuka praktik dokter klinik itu bagaimana. Nah, untuk yang kedua ya mungkin sebenarnya mengulang lagi dari perkataan Kak Wahyu tadi, untuk SBM kalau nggak salah 3 kali percobaan. Untuk usia kakak sendiri juga sebenarnya nggak tahu sih ada batasan atau tidak, tapi kalau misalnya dari pengalaman dan teman kakak itu memang ada sih yang dia 2 kali ikut 2 kali ikut SBM, terus waktu ujian ketiga kali dia ikut lagi ujian untuk ambil kedokteran di Unsri, dan dengan kata lain dia bisa dianggap jadi mahasiswa tertua di kelas kakak waktu itu. Jadi ya memang ada misalnya yang dia 2 kali ikut SBM terus ikut lagi SBM untuk kedokteran, jadi sudah total 3 kali. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih. Kak Habibie gimana? Oh, mungkin Kak Habibie masih sibuk ya. Nih. Apa ya? Kalau kalian bilang soal praktek ya yang namanya praktek, yang dibilang dokter praktek, artinya dokter praktek itu dokternya kerja gitu loh. Kerja dalam istilah praktek tuh ya kayak guru kan istilahnya nggak ada kan, guru mau kerja gitu, nggak ada kan, pasti dibilangnya guru ngajar. Nah gitu loh kira-kira. Kalau dokter praktek gitu loh, itu artinya dia sedang bekerja.
Jadi istilahnya itu praktek itu ya bukan praktikum, bukan praktek kayak kalian di lab kimia, bukan seperti itu. Namanya praktek kedokteran artinya dia kerja. Ya, jadi itu aja. Jadi jangan pusing istilah dokteran praktek di mana. Itu artinya dia kerjanya di tempat mana. Jarang juga kan misalnya guru ditanya, ya ibu gurunya kerja di mana? Enggak kan, biasanya guru ngajar di mana, Bu? Ya gitu ya, kira-kira istilah saja. Kalau untuk apalagi tadi pertanyaannya? Wahyu? Itu ya? Iya. Lupa saya tadi. Tahun masuk. Oh, tahun lulus. Nah, itu mah kalau kalian yang namanya sekolah, ya sekolah kalau namanya tekad itu mah nggak usah mikirin umur gitu kan. Namanya cita-cita ya harus dikejar gitu loh. Jadi kalau kalian udah mikir umur, mikir tua, misalnya lama kawin ya susah sih. Jadi nggak usah dipikirin lah, mau tua di angkatan sendiri terserah, yang penting cita-cita saya tercapai, ya udah gitu aja. Kalau misalnya memang punya tekad yang kuat, dana memungkinkan, mungkin juga bisa ambil jalur yang PTS ya Kak ya, apabila memungkinkan ya. Gitu. Oke, ada lagi? Ini ada lagi. Oh, di Alfi ya? Ya. Ya, satu lagi ya. Ini terakhir ya dari Alfi ya sebelum kita tutup. Mungkin sebelum kita tutup ini Kak Habibie atau Kak Wahyu, Kak Adiatma bisa sekalian nanti menjawab pertanyaan dari Alfi, ya, menyebutkan nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Barangkali masih ada yang malu-malu, bisa chat langsung kakak-kakaknya. Oke, Ibu persilakan Alfi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, Alfi izin bertanya. Nih, ada beberapa orang pasti yang mengatakan bahwa seseorang yang masuk ke dalam prodi kedokteran itu pasti kehidupan masa depannya tuh bakal terjamin. Nah, karena yang kita ketahui bersama ya kalau program studi kedokteran ini memiliki prospek kerja yang luas. Gimana sih tanggapan Kakak tentang statement itu? Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Yang dulu Wahyu jawab dulu aja. Jadi sebenarnya nggak salah sih statement itu sebenarnya. Benar statementnya. Sebenarnya kita di kedokteran itu pasti jadi dokter gitu. Ada juga sih mungkin dokter yang jadi bupati atau apa ya. Mungkin ada, tapi jarang ya. Jadi setiap mahasiswa kedokteran atau prodi kedokteran itu ya selalu biasanya pasti jadi dokter gitu. Beda sama kejuruan yang lain, misalnya kayak yang lainnya ya, itu misalnya teknik mesin, misalnya dia nggak harus, mungkin dia ada yang jalur dia ke mana gitu kerjanya dan yang lain kan, itu nggak harus di mesin kadang, malah kadang ada yang terjun ke politik dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya banyak sih, sebenarnya semua jurusan itu punya apa ya namanya, prospek yang luas juga, sebenarnya sama aja. Cuma dalam ke dokter ini dia itu tadi luasnya kayak bisa jadi dokter pertambangan, dokter perusahaan misalnya, sama kayak Kak Habibie ya lagi anestesi misalnya, terus ada yang bagian bedah saraf, bedah yang lainnya, terus dokter anak kan banyak kan gitu kan, prospeknya luas juga mau kemana gitu kan. Kalau di mungkinnya lebih dari jurusan lain kan, ketika tamat kerja ya udah kerja kan, paling ngambil S2 S3 jadi dosen atau ngambil kenaikan pangkat gitu ya. Nah kalau di dokter itu kan beda kan, jadi dia belajar lebih lama juga, 5 tahun setengah jadi dokter umum misalnya, ditambah spesialis lagi kayak tadi kan udah disampaikan Kak Bibi itu 4 tahun kan, 5 tahun. Jadi kita belajarnya juga lebih banyak gitu, prospeknya juga lebih luas, emang lebih luas sih kayak gitu. Itu aja sih, mungkin apa ada yang ditanya lagi atau belum jelas gimana? Udah jelas Kak, makasih.
Izin Bu, mic-nya masih mati Bu, masih mute. Ya, Adiatma mau menambahkan atau sudah cukup? Ya, mungkin menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan Kak Wahyu ya. Sebenarnya untuk prospek kerja luas itu mau seluas apapun sebenarnya kita kembalikan juga ke kita bagaimana kita menanggapi untuk menggapai prospek kerja itu. Jadi ya misalnya anggaplah memang kuliah dokter itu memang pasti bakal jadi dokter. Mungkin tinggal kitanya mau pilih jadi apa, mau lanjut spesialis, atau mau menjadi dosen juga bisa, menjadi dekan fakultas juga mungkin bisa, jadi dokter perusahaan atau dimanapun. Kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana, apakah kita sanggup menerima proses untuk menggapai cita-cita tersebut. Jadi sebenarnya bisa dibilang percuma kalau kesempatan kerja di kedokteran itu luas, tapi dari kita sendiri kita tidak mampu atau mungkin bahkan kita menyanyiakan proses diri kita dalam proses untuk menggapai cita-cita tersebut. Jadi memang benar kalau misalnya kalau dibilang masa depan di kuliah kedokteran itu misalnya bagus atau apa, mungkin tidak salah ya. Tapi ya kembali ke diri kita, bisakah kita menggapai masa depan yang cerah di kuliah di kedokteran itu. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih nih, sebelum kita Ibu tutup ya. Ini sudah ada yang nguap, Ibu lihat. Oke, waktunya udah juga ini jauh terlewat barangkali. Ini sebelum ditutup, ini Ibu persilahkan. Barangkali kakak-kakaknya nih mau ngasih tips, wejangan, atau kesan-kesan ya buat adik-adiknya sebelum kita close. Ibu persilahkan. Kak Habibie dulu ya? Atau Kak Habibie kalau masih sibuk, mungkin bisa Kak Adiatma atau Kak Wahyu. Ibu persilahkan. Oh, Kak Habibie nih udah muncul. Di tengah aktivitas ya, mohon maaf Kak Habibie mengganggu ini. Terima kasih sudah siap, seperti katanya tadi ya, harus siap. Iya. Jadi kita harus pas respon Bu ya. Jadi kalau dipanggil tuh, dipanggil udah langsung harus on gitu. Ya jadi apa ya, tadi kalau ya sedikit nambahin aja prospek kerja ya, mungkin kalau Wahyu sama Adiatma belum ngerasain ya, belum lulus ya artinya. Ya memang kalau untuk masalah kerja ya kalian nggak usah mikirin dulu ya. Intinya dimanapun sama. Jadi profesi itu artinya setara ya. Setara itu kita bekerja sesuai dengan proporsinya kita ya. Jadi nggak akan ada dokter kalau nggak ada guru ya kan. Kita ya nggak akan jadi pintar kalau nggak ada petani ya. Yang ibaratnya artinya semua profesi itu saling berhubungan ya. Jadi jangan kalian menganggap seorang dokter itu superior ya. Jadi superior, jadi kayak profesi yang angkuh, yang ini nggak seperti itu ya. Apalagi kalian di zaman sekarang itu jadi dokter itu tekanannya berat. Kalau kalian nggak belajar, nggak pinter, kalian lebih banyak dibohongi pasien. Nanti pasiennya datang, dok saya udah baca di internet nih dok, gini gitu. Kita nggak mampu jawab, akhirnya kita yang ya kena, itu dokternya bodoh tuh gitu katanya. Malas periksa sama dia. Jadi artinya semua profesi ya punya tantangan sendiri, punya artinya punya peran masing-masing ya. Jadi seperti saya ya saya juga kerja sebagai dokter anestesi, dokter bius, sekarang sekolahnya di anestesi. Ya artinya membantu dokter bedah untuk operasi gitu kan. Kalau nggak ada dokter anestesi, dokter bedah nggak bisa kerja gitu. Terus ya misalnya nggak ada dokter kandungan, ya nggak bisa melahirkan dengan komplikasi gitu kan. Atau dengan profesi yang lain, misalnya nggak ada direktur rumah sakit, ya rumah sakit nggak jalan gitu kan. Jadi artinya ya semuanya itu saling membutuhkan lah. Jadi kalau misalnya hukum gitu, advokat, ya kita misalnya negara ini nggak diatur oleh hukumnya, semuanya kacau gitu. Jadi pokoknya, jadi kalian tuh berbondong-bondong masuk kedokteran tuh maksud saya jangan menganggap ini sebuah hal yang prestisius ya. Jadi suatu hal yang nantinya akan membuat kalian tuh cuma mau sombong atau mau pamer gitu loh.
oh aku kedokteran nih keren gitu kan, hebat nih anak kedokteran enggak ya. Jadi itu hilangkan. Jadi kalau kalian memang niat masuk kedokteran, ya saya pengen belajar ya pengen memang benar-benar jadi dokter yang baik. Kalau istilahnya harta, istilahnya penghasilan, ya itu bonus Bu ya. Jadi itu bonus hasil dari kerja kita. Ya, jadi kira-kira begitu. Bukan berarti kita jadi dokter harus mengabdi, enggak. Jadi kan artinya semuanya itu akan dibayar setimpal dengan kemampuan kita. Misalnya gaji dokter umum ya pasti akan yang lebih gede yang spesialis misalnya, karena beban kerja, karena kemampuannya juga beda gitu kan. Ya dokter yang di mana yang direktur misalnya dengan dokter yang buka klinik sendiri, mungkin ya penghasilannya bisa jadi sama gitu. Satunya menghasilkan dari usaha sendiri, yang satunya mungkin digaji dari pemerintah. Tapi artinya itu nggak usah kalian pikirin. Nah, satu lagi pesan, misalnya kalian yang mau masuk ke kedokteran, ya saran saya nggak membatasi semua yang ada di sini. Ya kalau misalnya lulus semuanya ya hebat sekali kan, SMA Plus itu menjadi suatu kebanggaan. Tapi ya tadi jangan cuma bercita-cita dengan tangan kosong. Cuma ibaratnya itu mimpi di siang bolong. Kalian cuma bisa, ya Bu, aku mau masuk Bu, pokoknya orang tua aku bayar 1 miliar pun sanggup Bu, gitu. Itu jangan ya. Jadi kalian tuh tunjukin TO nih misalnya, nilai TO hampir 100 semua misalnya, terus ikut TO Akbar peringkat 1 gitu. Pokoknya ya tunjukin dengan prestasi, ini Bu nilaiku bagus gitu. Nanti kan sekolah akan menerima kan, misalnya 30 orang yang ada di sini semuanya bagus, bukan nggak mungkin semuanya bisa diarahkan ke kedokteran gitu loh. Jadi itu pesan saya yang paling penting adalah itu, tunjukkan dan buktikan kemampuan kalian ya. Jangan anggap teman kalian sebagai saingan, tapi anggaplah orang yang di luar sana sebagai saingan. Kalau bisa kita masuknya bareng-bareng walaupun di universitas yang beda gitu. Oke, terima kasih Kak Habibie atas wejangannya. Nih, siapa dulu nih? Kak Wahyu, silakan. Oke. Sebenarnya udah cukup lengkap ya dari Kak Habibie tadi ya pesannya. Jadi ya intinya sih untuk kalian yang di sini benar kita nggak membatasi ya. Kalian mau ngambil semua kedokteran atau gimana. Ya kalau lulus semua tadi kan ya hebat lah SMA Plus ya kan. Tapi untuk sejauh ini sih belum ada ya. Tapi kalau kalian memang niatnya mau kedokteran, ya itu tadi jangan bawa tangan kosong gitu. Kalian juga harus banyak persiapan ya. Karena saingan kalian tuh sebenarnya bukan hanya dari SMA Plus doang. SMA Plus tuh cuma sebagian kecil tuh. Kalian nanti itu saingannya dari Palembang, bahkan seluruh Indonesia banyak kok. Ada yang dari Semarang, dan itu banyak yang mau masuk kayak itu, bahkan apalagi kayak Unsri ya udah miliki nama juga di Sumatera ya, udah lumayan bagus. Itu banyak peminatnya. Jadi kalian harus tahu tuh kemampuan kalian. Jadi kalian juga harus punya strategi dalam milih jurusan ya. Jadi nggak semuanya kalian, misalnya kalian harus tahu kemampuan diri sendiri dulu, kenali diri kalian dulu, kayak mana batas kalian sampai mana itu. Jadi pasti bisa aja salah satu dari kalian atau bahkan beberapa dari kalian yang bisa masuk kedokteran, tapi yang lain juga jangan terlalu memaksa diri gitu. Misalnya kalian udah buat strategi, udah usaha, misalnya ikut bimbel dan lain-lain. Di bimbel kan ada TO juga tuh, nilai TO diperhatiin, pola nilai TO-nya gimana, sampai mana. Kalau emang nilai kalian masih jauh ya, misalnya masih berapa puluh persen, nggak nyampe tuh gitu sampai ke passing grade kedokteran. Jadi jangan terlalu maksa, kalian pikirin yang lain aja. Jadi kalau kalian memang masih mau niat kedokteran untuk ngulang ya nggak apa-apa sih. Kalian punya pilihan masing-masing ya. Tapi ya itu intinya niat sih, tekad kalian gimana. Untuk jadi dokter juga nggak gampang. Kalian harus belajar terus-terusan. Nggak stop-stop sih.
belajarnya. Kalian nggak bisa bilang selesai dari S1, misalnya udah sarjana kedokteran nih kan kayak kakak, selesai, masih ada lagi koas, masih belajar lagi kayak gitu. Terus habis koas kayak kerja, terus kayak Kak Habibie ngambil spesialis lagi, belajar lagi kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian harus siapkan diri kan. Kalau benar kata kayak Kak Habibie tadi, kalau kalian merhatiin umur itu susah kalau mau ngambil di kedokteran ya. Mending ngambil yang lain aja. Kayak yang lain kan lebih cepat tuh lulusnya, kerjanya cepat, dapat istrinya juga cepat gitu. Kalau kami lama tuh, lama. Jadi pikirin itu, kalau kalian punya tekad ya nggak apa-apa. Silakan aja, silakan join ya, gitu. Itu aja mungkin dari Wahyu. Ya, Kak Adiatma, Ibu persilakan. Ya, mungkin untuk pesan yang sudah disampaikan sudah mungkin cukup lengkap ya dari Kak Habibie, Kak Wahyu. Semoga mungkin bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Mungkin kalau dari kakak sendiri ya, pesan kakak yang pertama untuk yang namanya memulai sesuatu, misalnya kita ada keinginan atau apa, mulailah dengan niat yang baik. Yakinlah niat kita ini akan mempengaruhi bagaimana kita berproses ke depannya. Kita misalnya mau masuk ke kedokteran, maka niatkan dengan tulus, ikhlas kita mau masuk ke kedokteran. Misal niat mau belajar seumur hidup, niat mau membantu atau menolong pasien ke depannya gitu. Jadi yang intinya itu awali dengan niat yang baik. Nah, yang kedua, komunikasikan apa keinginan kita, jurusan kita dengan pertama yang pasti harus kita sampaikan dengan orang tua. Sampaikan ke mama, papa, bu, bapak, ibu, saya mau masuk kedokteran. Kalau dilihat kemampuan akademik saya gini. Saya ada prestasi gini-gini, yakinkan kepada orang tua bahwa kita mampu untuk ikut kedokteran. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan restu. Tadi sudah dibilang Bu Amel tuh tentang bagaimana dahsyatnya doa orang tua terhadap anaknya. Jadi ya kalau misalnya kita mau jurusan apapun sebenarnya ya, mau kedokteran, mau ke tambang, mau akuntansi, awali dengan niat dan minta restu dengan kedua orang tua tentang jurusan yang kita inginkan. Kalau masih misal ada bermasalah atau apapun, insya Allah mungkin Bu Amel dan wali kelas di SMA Plus akan bersedia menyediakan menyediakan layanan konsultasi atau apa, misalnya mengkomunikasikan keinginan kalian dan keinginan orang tua kalian dalam mengambil jurusan. Dan kemudian ya selanjutnya tinggal berdoa, berusaha dalam proses, dan insya Allah selanjutnya nanti apapun hasilnya mungkin ya tadi kembali ke niat. Kalau memang kalian sungguh-sungguh ya siapa tahu mungkin bisa berhasil misalnya begitu. Mungkin itu saja ya dari saya, mungkin karena mengingat waktu sebelumnya. Ya terima kasih kepada Kak Habibie dan Kak Wahyu juga. Ya sudah Bu. Oke, terima kasih Kak Adiatma, Kak Habibie, Kak Wahyu sudah menyempatkan waktu di acara ini. Makan malam hari ini, makan malam ini nih, Dinner with Alumni, ini sungguh berkesan sekali ya. Terima kasih kehadirannya siswa SMA Plus kelas 12 dalam acara ini. Dari Ibu, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini mohon maaf juga waktunya molor dari perjanjian yang awal. Ya. Demikian acara ini Ibu akhiri. Semoga bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil apa yang bermanfaat dari yang kita bahas hari ini, malam ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Habibie sudah menyempatkan waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Adiatma, Kak Wahyu ya. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya ini on kamera nih, kita foto dulu terakhir. Gimana Pak? Ayo. Iya nanti habis Silakan, on sebentar lagi kamera. Bapak habis obat biusnya, nanti bisa digerakin ya. Jadi nggak usah dipaksa dulu untuk gerak ya. Oh, iya, Bapak kan udah selesai operasinya nanti. Hah? Iya, pennya di dalam Pak sekarang, jadi nggak di luar lagi ya, pasang pennya ya. Oke, tuh kita mengikuti kegiatan aktivitas Ya. ini ya.
On kamera sudah ya? Saya foto ya. 1, 2, Jarinya udah Pak. 3. Nanti Bapak tanya ke dokter Oke. bedah tulangnya ya. Nanti apa aja tindakan operasinya tadi ya. Kalau nanti Bapak memang masih sakit sekali, Slide pertama, kasih bentar. tahu ke kita ya. Slide kedua. Ini 2 slide. Oke. On kamera, oke. Randi Ramolino, Mesya, Gia, Dini, Nadia. Ini belum ke on kamera. Saya tunggu. Dalam hitungan kelima, Ibu foto ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermimpi indah. Malam ini sudah punya rencana ancang-ancang untuk pilihan, paling tidak menambah wawasan dalam menentukan pilihan karir ke depannya. Terima kasih Kak Habibie. Lancar kegiatannya hari ini dan selanjutnya. Ya, sama-sama Wahyu, Bu. Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Kak Wahyu, Kak Adiatma. Semoga lancar studinya hingga terima kasih menjadi banyak, Bu. ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Ibu Neni terima wabarakatuh. kasih sudah hadir. Ada Ibu Hilma tadi juga, Ibu Erika ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam.